Hari ini adalah kuliah hari ke-6 ya. Oke. Kuliah hari ke-6 materinya tidak banyak ya sebenarnya. Ada satu materi yang belum jalan, saya coba, tapi sudah jalan tapi belum sempurna, masih ada bug-nya. Jadi materi yang terakhir ini tadi makanya ini saya agak telat, saya oprek-oprek, saya combine dari yang ada gitu. Ini masih berbicara masalah PWM ya, berbicara masalah PWM. Oke. Kita mulai perkuliahan. Oh ya, materinya belum saya share ya. Materi belum saya share dulu ya ke kalian supaya tepat. Saya share ke ini aja, ke ini dulu apa, WAG dulu. Oke, saya coba presentasikan. Materinya masih sambungan dari yang kemarin ya. Yang kemarin kita langsung masuk ke slide yang kelima ya. Jadi materinya itu sambungan kemarin saya perbaiki ya. Yang kelima, kita kemarin berbicara masalah air ladder ya. Air ladder itu adalah apa, analog to digital, digital to analog converter. Dari digital kita ubah ke analog tapi tanpa PWM. Oke. Jadi dari digital kita ubah ke analog tanpa PWM menggunakan alat bantu yang namanya, atau rangkaian bantu yang namanya air ladder. Air ladder itu adalah tangga resistor. Jadi resistor itu disusun seperti tangga sehingga akan meningkatkan secara bertahap nilai tegangannya gitu. Oke. Namun perbedaannya dengan kemarin, saya akan, kalau kemarin itu air ladder itu Anda lihatnya itu naik bertahap. Ada yang mempertanyakan, Pak, J itu apa? Kemarin Pak Bayu kalau nggak salah ya, itu adalah counter ya kan. Nah sekarang saya akan mencoba tidak pakai counter, tapi ini ada inputan berupa potensio. Oke. Ada inputan berupa potensio. Oke, ini saya stop dulu ya. Saya sekarang sharing ke ini dulu, ke apa, ke Tinkercad. Biar Anda bisa lihat, saya share juga di ini tabnya. Nah ini adalah tampilan Tinkercad-nya. Ini adalah tampilan Tinkercad-nya, mudah-mudahan Anda bisa lihat ya. Oke, ini adalah yang kita akan coba praktekkan, air ladder dengan potensio. Kita tunggu di upload dulu, mudah-mudahan tidak lama. Tidak lama juga akhirnya.
Oke, alhamdulillah ini sudah muncul ya. Jadi kalau saya putar potensio, maka ini tegangannya akan meningkat ya. Tegangannya akan meningkat. Tegangan ini akan meningkat, potensio ini dimasukkan di A0 analog ya. Sorry A0. A5. Potensio saya suntikkan ke A5. Warna biru kabelnya. Ini adalah power supply biasa ya. Power supply untuk menyediakan tegangan ya. Ini power supply positif sama negatif. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya akan coba eksekusi, jalankan. Bisa Anda lihat ini nah, tegangan ya. Ini adalah power supply ya, power supply 5 volt disediakan. Ini tegangannya masih 0, grafiknya masih begini, lurus ya. Saya akan coba naikkan tegangan lewat potensio ini, mengeluarkan jadi dari analog menuju ke analog ke digital ya. Jadi ini ceritanya ini analog, ini masukannya analog diubah ke dalam bentuk digital oleh si Arduino, lalu diubah lagi ke analog oleh si ladder ladder. Jadi analog masuk ke sini di Arduino diubah digital, terus oleh Arduino keluar sini masih digital ya, kabel-kabel hijau ini ya, kabel-kabel hijau ini digital, terus melalui ladder ini keluar di sini kabel merah ini. Jadi outputannya adalah voltmeter sama osiloskop ya, osiloskop. Oke, saya akan coba nyalakan, ini saya naikkan tegangannya. Nah, bisa kelihatan ya, naik ya. Nah, itu. Ini adalah nilai ininya, nilai binernya ya, yang warna ini kayak kemarin. Nah, bisa terus naik, agak lambat responnya. Nah, ya, ini saya maksimumkan. Oh, ternyata dimaksimumkan tidak bisa 5 volt ya. Tapi kalau prakteknya nanti bisa ya. Nih. Ya. Nih. 4,39. Oke. Ini sudah maksimum ya, ini merah ya, ini merah semua. Nih. Ini maksimum. 255 255. Ini kan 255 nih. Ya. 111 semua nilainya. Kelihatan ya? Nih. 11 semua nilainya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah masukannya analog ya, analog dari potensio diubah oleh si Arduino menjadi digital, terus dikeluarkan masih digital, diubah analog oleh ladder. Tidak pakai PWM ya. Di sini tanpa pakai PWM. Jadi ini bukan berupa pulsa. Oke. Oke, ini saya turunkan lagi tegangannya. Nah, ini dia bertahap menurun. Ini kalau aslinya dia tidak patah-patah begini. Ya, garisnya ini akan grek turun gitu loh. Garisnya akan turun. Karena Anda melihatnya di simulator, maka dia seolah-olah berbentuk seperti tangga. Tapi kalau pakai osiloskop aslinya tidak. Ya, dia akan turun. Tek gitu. Karena tegangannya memang datar. Oke. Nah, ini saya kecil lagi, turun lagi. Nah, turun lagi. Nah, ya kan? Turun. Nah, ya kan? Akhirnya saya nolkan. Nah, ya, dia akan garis lurus 0. Jadi prakteknya ini cepat ya, langsung set turun. Oke, programnya sudah saya share juga di PowerPoint ya, PowerPoint. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Oke. Ini saya stop dulu. Saya ubah ke dashboard. Kita masuk ke yang berikutnya. Anda silahkan lihat di PowerPoint-nya aja ya. Ini saya tidak membahas saya tidak meng-share lagi PowerPoint. Kita masuk ke slide yang ke-7 ya. Slide yang ke-7 itu adalah dengan osilator. Nanti akan saya jelaskan dengan osilator. Silahkan buka di PowerPoint-nya slide yang ke-7 karena kalau saya nanti banyak nge-share pindah-pindah nge-share ini takut hang. Oke, ini adalah dengan osilator. Saya masuk ke Sinterkis. Hari ini saya menunjukkan 3 demo ya, 3 percobaan ya. Oke. Ya. Ini adalah dengan osilator. Ini adalah rangkaiannya itu adalah osilator ya, pembangkit pulsa. Jadi tadi potensio tadi saya hapus ya, saya buang, saya ganti dengan pembangkit pulsa. Kalau yang pertama, yang sebelumnya tidak pakai osilator tapi pakai counter kan, yang J itu tadi. J-nya itu naik gitu sampai ke angka 255, lalu habis itu terus balik lagi 0, naik lagi ke 255 begitu. Nah, di sini saya akan menunjukkan ini dengan osilator atau pembangkit pulsa ya. Pembangkit pulsa seperti ini ya. Ini adalah osilatornya. Terus ini adalah laddernya ya, sama. Ini laddernya. Terus ini adalah Arduino-nya. Ini power supply ya, untuk mensuplai ini ya. Itu di sini adalah ini untuk melihat yang ada di osilator ya, warnanya biru ya. Ini tegangan yang di osilator, ini adalah bentuk tegangan di osilator. Ini tegangannya saya setel maksimumnya 5, DC offsetnya ini 2,5 ya. DC offsetnya itu 2,5, jadi dia tidak dari 0 tengahnya tapi dari 2,5 ke 5 gitu. Amplitudenya 5. Nanti saya tunjukkan ini bentuknya sinus, gelombang sinus. Frekuensinya saya perkecil 1 Hz. 1 Hz itu berarti 1 gelombang dalam 1 detik ya. Oke. Sekarang saya tunjukkan. Nah, ini akan terbentuk gelombang ya. Nah, ini mulai muncul gelombang, ini naik ya. Sama seperti itu, seperti counter ya. Jadi ini yang naikkan ini osilator ini. Ya, osilator. Nah, ini naik. Nah, ini terbentuk gelombang toh. Nanti dia akan muncul di sini. Oh, belum muncul ya. Kemarin ininya apa ya? Oke. Saya lupa ini grafiknya ini apa? Time per division. Nah, ini muncul. Harusnya gelombangnya kalau dia bagus program saya, ini bisa muncul juga di sini. Ya. Bisa tergambar. Ini tergambar kembali kepada respon ini. Jujur aja ini sebenarnya agak memaksakan diri. Jadi inilah yang biasa dikerjakan oleh MP3. Ini adalah sumber suara, ini mikrofon ya, mikrofon. Terus ini adalah perangkat MP3, gitu ya. Perangkat MP3, atau bukan MP3 apa?
perekam digital. Ini mikrofon yang menyalurkan suara, begitu ya. Terus ini adalah perangkat perekam digital. Terus ini adalah alat untuk menayangkan lagi suaranya, gitu. Oke. Tapi Arduino Uno ini tidak didesain untuk secepat itu. Makanya ini frekuensinya saya turunin sampai ekstrim 1 Hz. Ya, saya belum ngitung jujur aja. Ini frekuensi samplingnya berapa? Mestinya ini harusnya minimal 2 kali frekuensi ini. Ini kalau 1 Hz ya berarti ini 2 Hz. Gitu. Tapi kalau ini jauh lebih dari 2 kali berarti ini harusnya bisa. Ya. Kalau belum bisa berarti program saya ada error. Tapi ini kan menunjukkan bahwa ini loh dari analog ya, analog sinus wave ke sini masuk, diterima oleh si Arduino, ya kan? Diterima oleh si Arduino lalu dikeluarkan lagi dalam bentuk digital ya. Ini kan dari analog diubah ke digital oleh si Arduino, dikeluarkan dalam bentuk digital. Lalu ini adalah nilai-nilai digitalnya lalu ditampilkan di sini ya, osilator. Memang tidak sempurna ya, karena apalagi ini pakai Tinkercad, jadi saya agak susah memantaunya karena terpengaruh juga oleh si softwarenya ini gitu ya, seperti itu. Ini agak memaksakan diri sebenarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Source code-nya ada di slide ke berapa ya? Ke-8. Oke. Di slide ke-8. Oke. Ini gelombang sinus ya, gelombang sinus. Ini nolnya di sini ya, nolnya di 2,5. Nolnya di 2,5. Ini saya deketin ya. Tadi offsetnya 2,5 ya. 2,5 ini nolnya bukan di garis sini, tapi di sini. Kenapa saya ambil 2,5? Karena dia merespon di sini bukan dari nol, supaya tidak ada tegangan negatif. Saya menghindari tegangan negatif. Ya. Makanya ini saya buat di sini tadi 2,5 ya. Paham ya? Apa alasannya 2,5? Bentar. Oh, bukan di sini. Di ini. Ini osilatornya kenapa alasannya saya pakai 2,5? Supaya ini diangkat, gelombangnya diangkat, dia tidak ada yang di bawah nol gitu loh. Jadi lembah paling curam, paling dalam itu adalah nol. Jadi tidak lewat dari nol, sehingga tidak terbentuk tegangan negatif. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau saya ininya nol, offsetnya nol, maka terbentuk tegangan negatif. Nah, ini amplitude ini adalah amplitude dari puncak ke puncak ya, sepertinya. Dari puncak ke puncak, dari lembah ke puncak. Kalau nggak salah seperti itu saya menginterpretasikannya. Coba kita lihat lagi. Kita lihat ya. Ini keluarannya. Nah, ini 20 volt ya. 20 volt berarti ini 10 ya. 10 volt ini 5. Ini 10 volt, ini separuhnya ini 5 ya. Separuhnya ini 5. Nah, ini 5. Ya kan paling tinggi ya. Bisa Anda lihat tidak ada tegangan negatif ya. Ini paling rendah itu 0, ya kan? Paling rendah 0. Nih. Ya. Paling rendah 0. Tidak ada tegangan negatif. Terus paling tinggi dia ya dari sini ke sini 5 ya. Karena memang ini 5. Ini berapa nih? 2, 4, 5. 5 di sini ya. Di sini 5. Gitu. Jadi amplitudo itu dia ngukurnya itu tadi dari lembah ke puncak. Ya, offset 2,5 amplitudo 5 berarti dia dari lembah ke puncak itu 5. Gitu. Jaraknya. Atau tegangan itu adalah tegangan puncak-puncak. Tegangan puncak-puncak itu tegangan dari puncak ke puncak. Dari puncak bawah ke puncak atas. Maksudnya puncak-puncak itu istilahnya BPP. BPP itu tegangan voltage peak to peak. Peak itu tidak harus dalam bahasa elektronika itu tidak harus puncak ya, tapi lembah itu juga peak. Jadi nilai minimum ke nilai maksimum jaraknya.
itu adalah 5 VPP. Ya, ini 5 VPP-nya. VPP 5 ininya 2,5. Sehingga di sini juga ini berapa nih tegangannya? Tegangannya bervariasi ya. Nah, tuh 2 volt, tegangan 4. Tidak ada tegangan negatif. Di sini tidak akan muncul tegangan negatif di sini. Ya, karena memang nggak boleh. Gitu. Nah, ini dimasukkan ke sini A5 ya, diolah oleh sini oleh program tadi. Terus ditayangkan lagi dalam bentuk digital. Terus di sini diupdate ke dalam bentuk ini. Coba sekarang ini kalau saya ini nanosecond jadinya apa nih? Kita stop lagi. Lagi saya stop lagi nanosecond ya. Kita lihat apa yang terjadi ininya oscillator di sini. Oh, ini malah. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan turun naik ininya. Ya. Tegangan ini ratanya ini. Oke. Oke, ada begini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nggak ada. Ada pertanyaan lagi? Sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir adalah slide 9 ya. Bisa Anda periksa lagi. Nah, kalau kemarin saya cerita, itu Arduino itu mengeluarkan sinyal PWM ya. Yang lama, pertemuan keberapa ya itu? Ketiga atau keempat gitu ya. Itu mengeluarkan sinyal PWM, ada PWM murni sama PWM khusus ya untuk servo gitu ya. PWM RC itu remote control, servo sama ESC BLDC ya. Itu. Sekarang ini saya menjadi pertanyaan adalah apakah bisa Arduino itu membaca PWM? Nah, ini jujur aja programnya bisa. Saya sudah membuat program bisa tapi belum sempurna. Jadi masih ada kesalahan. Nah, ini nanti ini saya tunjukkan dulu kebisaannya dulu, tapi masih ada bug-nya.
nanti akan saya coba perbaiki ya. Saya masih ngetong-ngetong juga. Ini buat program ini juga nggak mudah karena kita harus tahu juga bagaimana sinyal PWM itu diterima. Ya, seperti itu. Bagaimana sinyal PWM itu dibangkitkan, lalu bagaimana kita menerima PWM. Oke. Ini terima saja dulu bahwa saya menunjukkan Arduino bisa membaca PWM. Oke. Ini di slide 9. Oke, sekarang saya share ya. Kalau Anda buka di slide 9, oke, sekarang saya share langsung ke Tinkercad-nya ya. Karena percuma kalau saya nge-share ke PowerPoint kan saya sudah bagikan ke Anda PowerPoint. Jadi mendingan langsung kita amati di Tinkercad-nya. Oh salah, ini Tinkercad, jadi ini tab. Oke, kita lihat ke Tinkercad-nya langsung ya. Ini ke Tinkercad-nya ya. Saya stop dulu simulasinya. Saya masuk ke dashboard dulu. Benar, saya ketikkan dashboard cepat. Kalau bertele-tele nanti keburu hang. Tetap saya. Ya. Nah. Bentar. Oke. Ini yang kita pakai adalah membaca PWM, ya, membaca PWM. Jadi bagaimana si Arduino ini bisa membaca sinyal PWM, menerima, ya, menerima atau membaca sinyal PWM. Ini materi terakhir ya, pertemuan 6. Pertemuan 7 adalah mudah-mudahan kalau masih ada materi ini bug-bug ini akan saya coba perbaiki di pertemuan 7. Saya berikan ke pertemuan 7, minggu depan itu pertemuan 7 ya. Lalu langsung kisi-kisi ya. UTS-nya di pertemuan 8, ya kan? Jadi ini adalah perkuliahan terakhir ya. Nah, ini adalah bentuknya. Ini sengaja saya seret ke sini. Saya pakai Potensio. Ini ada 2 Arduino. Yang pertama ini seperti biasa, yang sudah praktikum yang sudah kemarin, itu adalah Arduino membangkitkan sinyal PWM. Nah, PWM-nya itu dibangkitkan ke warna pink, kabel pink ini. Jadi dari pin 10 ke pin 10. Ini saya sengaja pinnya, toh ini bisa ketemu, ya sudah, saya temuin aja. Pin 10 saya kawinkan dengan pin 10. Ya, gitu. Jadi sama-sama ingatnya bahwa pin 10 ini untuk sending dan receive. Sending bagi yang mengirim PWM ini pengirim PWM, mengirimkan sinyal PWM ke Arduino yang di atasnya. Nah, sekarang fokus kita belajar ini adalah Arduino yang di atasnya ini, bagaimana si ini menerima, membaca sinyal PWM. Oke, membaca sinyal PWM. Nah, ini adalah untuk memantau ya, memantau tegangan PWM-nya. Saya sengaja tidak pakai osilator lagi, osiloskop, cukup dilihat tegangannya ini untuk menunjukkan bahwa apakah PWM-nya bekerja atau tidak. Gitu. Ya. Lalu sinyal PWM ini, jadi ini sinyal analog ya, analog diubah menjadi digital PWM, ya, pulsa PWM, ya. Terus di sini menerima pulsa PWM diubah menjadi digital biasa, digital bukan PWM ya, digital begini. Terus di sini diubah lagi menjadi analog oleh si R-ladder, ya. Ini kan tujuannya kan mengubah digital ke analog. Jadi digital ini 8 bit ya, ada 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 bit, 8 kabel, ya, 8 kabel hijau, diubah menjadi analog lagi ke sini. Jadi sekali lagi, ini analog, potensio analog, oleh si Arduino pertama ini diubah oleh jadi PWM, ya kan? Lalu PWM diterima Arduino kedua, ya, lalu diubah menjadi digital, lalu di R-ladderkan sehingga bisa tampil di sini. Oke, sekarang supaya kelihatan ini saya seret ke atas lagi ya, saya bisa fokus. Kalau Arduino-nya nggak ada bisa ditonton ya, nggak.
Ada kan tidak perlu yang ditonton kan, kita ada display-displaynya. Ini mungkin saya seret aja ke atas ke sini ya. Ini adalah sinyal tegangan PWM. Oke, ini saya seret ke sini aja. Nah, kita deketin ini. Oke, ya. Kita perdekat, saya dekatkan gini. Ya. Nah, ini saya start simulation. Nah, ini ada tegangan ya. Oh, tegangannya positif ya. Positif. Naik, terus naik. Sampai 5 volt. Ini 0. Sekarang saya putar. Nah, ini berkurang. Enggak muncul loh. Oh lambat ya, lambat. Ini responnya lambat. Ya, ini agak dipaksakan ya, karena ini si Tinkercad ini harus menjalankan dua Arduino ya. Dia harus bisa mensimulasikan dua Arduino, Arduino yang pengirim sama Arduino penerima. Nah ini sekarang saya perkecil. Ya. Paham ya? Nah ini nanti diubah, diturunkan. Ini agak sulit ya sama mewujudkan di Tinkercad ini. Karena ini rangkaiannya tidak sederhana. Jadi melibatkan dua Arduino. Nah ini sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Ya. Oke, sekarang saya coba lagi ke sini. Nah, ini baru bergerak lagi. Seperti itu, ya. Artinya dari sini bisa dilempar ke sini ya. Ini ada kode-kodenya berita ya. Masih bug, harusnya sama tegangannya ini. Harapan saya sama. Ya. Tapi ini programnya masih ada bug. Selain programnya bug juga ini juga koneksinya lemot. Oke. Nah, ini akan saya perbaiki lagi programnya. Kalau yang bug itu di sini, yang kedua. Kalau yang pertama ini jelas tidak. Yang pertama ini sudah normal, ya. Yang pertama sudah normal. Kalau saya putar-putar dia muter, ya. Ini kalau saya putar-putar dia, tuh. Ini saya turunin, tuh. Ya, ini dia naik, oke. Jadi ini normal yang ini. Arduino yang bawah pengirimnya itu normal. Saya kesini lagi. Tuh. Ini yang ada bugnya. Ya. Jadi demikian dashboardnya juga sudah ada ya, sudah saya share. Untuk membaca PWM. Nanti silahkan dilihat dan mungkin bisa Anda cek lagi bagaimana untuk membaca PWM dari beberapa sumber. Ya, Arduino. Itu bisa. Nanti akan saya coba carikan literatur yang ampuh. Ini masih jadi PR buat saya bagaimana untuk membaca PWM. Karena kalau ini berhasil, kita bisa membuat penerima remote control. Jadi remote control pesawat itu bisa kita bikin sendiri. Itu menjadi bisnis buat kalian. Gitu. Apakah remote control itu bisa untuk mainan? Oh tidak harus. Nanti remote control itu bisa digunakan untuk lain-lain. Bisa pakai remote control pesawat, tapi nanti bisa digunakan untuk mengendalikan apa, misalnya rumah atau pintu otomatis, gitu, dan seterusnya. Jadi tidak harus mainan yang kita kendalikan. Oke? Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin ya. Jadi perkuliahan kita hanya ini. Insya Allah nanti saya akan coba cek. Mudah-mudahan hari Jumat sudah bisa saya sambung dengan bugnya ini tadi apa gitu ya. Bugnya itu apa? Itu bisa saya ini coba saya cari. Karena ini jujur aja yang terakhir ini juga ide saya. Jadi kalau kemarin itu Arduino mengeluarkan sinyal PWM. Sekarang apakah Arduino bisa menerima sinyal PWM juga? Kalau dia bisa menghasilkan sinyal PWM, pasti harusnya dia bisa membaca sinyal PWM
pihak lain gitu ya, menerima sinyal BBM. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada masih bingung? Ini ada lokal saya enggak? Enggak ada ya? Lokalnya Pak Bayu? Ada? Enggak ada ya? Ini masih saja semua. Soalnya tadi saya nge-share juga ke Pak Bayu link ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Oke, sebelum saya tutup, ini saya matikan dulu recordingnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kalian.